Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 601. Sebelumnya di sini nampaknya Lusu mengkhawatirkan bahwasanya ada mata-mata. Kemudian Songbo disuruh untuk memakan sesuatu karena Lusu menganggap Songbo sebagai mata-mata. Itu mungkin hanya sebagai tipuan ya. Setelah Songbo melakukan hal itu, Songbo disuruh untuk makan sesuatu oleh Lusu. Tapi di sini nampaknya Sun Zoyang tidak menginginkan hal itu. Karena pengujian racun tidaklah sangat penting jika dilakukan untuk manusia. Di sini nampak Sun Zoyang pun berkata kepada Lusu dan yang lainnya, sekarang tampaknya pengujian obat tidak mungkin dan saya tidak akan pernah setuju untuk menggunakan kehidupan manusia untuk pengujian obat. Keluarga Sun saya tidak pernah bertaruh dengan kehidupan manusia, ucap Sun Zoyang dengan sangat tegar kepada semua orang dan juga kepada Lusu. Lusu pun tenang-tenang saja karena strategi ini adalah hal yang menarik untuk menarik uang dengan begitu cepat. Lusu pun tidak masalah dan ia pun berkata kepada Sun Zoyang, "Oke, kalau begitu saya masih punya rencana lain di sini. Terserah Anda mau memilih atau tidak," ucap Lusu kepada Sun Zoyang. Lantas Sun Zoyang pun berkata kepada Lusu, "Apakah engkau ada solusi?" ucap dari Sun Zoyang. Nampak di sini Lusu pun sudah mempersiapkan sesuatu yang sangat menarik kepada semua rombongan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dari yang sebelumnya. Di sini Xiaoyu dan Lusu pun berpikir pikiran yang sama. Tak lama kemudian di sini terlihat Xiaoyu mengeluarkan paket kecil yang isinya biji-bijian yang bisa dipakai untuk perlengkapan dan makanan pergi ke istana. Tara, ucap Lusu yang mata duitan. Ia pun mengeluarkan hal tersebut dan memberikannya serta menawarkannya kepada Sun Zoyang dan para rombongan. Hei, ini harga makanan di sini adil dan jumlahnya cukup besar dan aman untuk tidak pernah untuk membukanya, ucap Lusu kepada semua orang yang ada di sana. Itu adalah makanan yang dicuri oleh Xiaoyu saat Xiaoyu pun melihat tentara Longmeng sedang membawa makanan yang cukup banyak. Dengan cincin ruangnya, Xiaoyu pun mengambil semua yang ada di Longmeng. Nampak semua orang pun terkejut melihat Lusu mengeluarkan sesuatu di sana. Ternyata itu adalah trik Lusu untuk mendapatkan uang lagi. Kesalahan, ucap mereka semua dengan sangat marah. Lantas emosi negatif pun muncul dari Mo Xiaoya plus 666 dan dari Sun Zoyang lebih parah lagi plus 77. Mungkin juga dari penonton Mimin yang Mimin belum upload. Oke, Mimin akan lanjut ke ceritanya. Tak lama kemudian di sini Mo Xiaoya pun berkata kepada Lusu, tunggu, itu yang kamu katakan bahwa makanan itu beracun ketika Anda adu batin," ucapnya menuduh Lusu karena menggunakan trik hingga ia bisa menjual makanannya kepada orang lain. Ia pun menunjuk Lusu dan berkata lagi, "Anda telah bekerja sangat keras untuk membuat orang panik hanya untuk menjual makanan," ucapnya. Ia pun menuduh Lusu bahwa Lusu sangat mata duitan. Tapi memang benar di sini Lusu memang butuh uang yang sangat banyak untuk membeli sesuatu di kemudian hari. Ia pun lantas tertawa kecil dan menghitung berapa kira-kira harga yang pas untuk diterima oleh Sun Zoyang dan lain-lain. Di sini Mo Xiaoya pun terlihat sangat marah dan ingin memukul Lusu. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar serakah akan uang dan keserakahan di luar imajinasi? Ini untuk menjual makanan dengan sedikit uang yang membuat Anda bekerja begitu keras, ucap dari Mo Xiaoya kepada Lusu. Ia pun harus memutar otak untuk menjual biji-bijiannya kepada Sun Zoyang dan rombongannya. Lusu pun menjawab pertanyaan dari Mo Xiaoya. "Uang untuk menjual makanan," ucapnya. Sepertinya ia bertanya, tapi sebenarnya ia meledek Mo Xiaoya.
Mo Xiaoya pun terus marah, lantas ia pun berkata lagi, "Ya, apakah Anda masih ingin menjual makanan biasa dengan harga setinggi langit?" ucapnya, marah-marah kepada Lu Su. Lantas Lu Su pun menjawab pertanyaan dari Mo Xiaoya. "Hehe, sepertinya kamu masih belum mengenalku dengan sangat baik. Anda menebak dengan sangat benar." Hahaha, ucap dari Lu Su. Di sini Mo Xiaoya pun sangat marah dan jengkel sekali sampai-sampai ingin membenturkan kepalanya ke arah Lu Su. "Apa yang kamu lakukan? Kau menjual biji-bijian ini untuk mendapatkan uang saja?" teriak dari Mo Xiaoya. Lantas emosi negatif pun sangat banyak dari Mo Xiaoya, plus 9, 9, 9, 9, 9, dan 9 terus. Oke, di sini nampaknya semua orang pun tercengang karena Lu Su yang bertingkah sangat aneh. Di pikirannya hanya uang dan uang. Tapi di sini sangat bagus, uang bisa untuk membeli sesuatu yang lebih bermanfaat dan berguna bagi orang lain juga. Mimin akan lanjut. Di sini terlihat Sun Zoyang dan Song Bo yang menunduk karena Lu Su dan Mo Xiaoya terus bertengkar. "Oke, keluarga cucu saya akan membayar uangnya. Hei Song Bo, kirim seseorang untuk memindahkan makanan tersebut," ucapnya kepada Song Bo. Lantas Song Bo pun mengiyakan perkataan dari Sun Zoyang dan mengirim budak-budaknya untuk mengambil makanan tersebut dan menaruhnya di gerobak. "Oke, diketahui," ucap dari Song Bo. Beberapa saat kemudian, budak-budak dari Song Bo pun mengambil makanan tersebut dari cincin ajaib yang dibawa Xiaoyu. Ia pun menaruh makanan tersebut ke gerobak yang ingin dibawa ke kota kerajaan. Lantas Sun Zoyang dan Mo Xiaoya pun curiga karena makanan yang dibawa itu adalah dari tentara Longmeng. Itu adalah siasat Lu Su agar tidak diketahui oleh Sun Zoyang bahwa Lu Su dan Xiaoyu adalah komandan dari tentara Wei. Mo Xiaoya pun lantas berkata kepada Sun Zoyang, "Hei Zoyang, lihat biji-bijian memiliki logo prajurit naga," ucapnya. Sun Zoyang pun tercengang, lantas ia pun berkata kepada Mo Xiaoya, "Tampaknya Lei Yulu seharusnya dilatih di tentara Longmeng. Dikatakan bahwa tentara Longmeng dan tentara Wei tidak berhubungan baik. Tidak heran dia rela mengkhianati Lu Su, komandan tentara Wei," ucap dari Sun Zoyang kepada Mo Xiaoya. Di sini nampak Mo Xiaoya pun terus marah-marah kepada Lu Su karena ia terus mengatakan dan menjelek-jelekan Lu Su karena mata duitan dan seekor iblis. "Saya melihatnya hanya untuk uang," ucap dari Mo Xiaoya. Di sini Lu Su pun menguping pembicaraan mereka semua. Lantas mereka harus, "Saya percaya Anda punya ide bagus," ucapnya. Di sini terlihat bahwasanya siasat yang telah dilakukan oleh Lu Su dan Xiaoyu. "Lu Su, makanan yang kita ambil dari Long Mengjun masih ada di ring. Kita mungkin juga menemukan cara untuk membuat panik dan menjual makanan kepada mereka." Lantas Xiaoyu pun berkata lagi di bisikan tersebut, "Itu bisa menghasilkan uang dan menyesatkan mereka. Anda adalah anggota tentara naga untuk menghilangkan kecurigaan bahwa Anda adalah komandan dari tentara Wei," ucapnya kepada Lu Su sebelumnya. Di sini pun Lu Su pun mengiyakan Xiaoyu dan menganggap Xiaoyu orang yang sangat cerdas. "Oke ikan kecil, kau sangat pintar," ucapnya mengelus kepala Xiaoyu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada hal yang aneh yang dirasakan oleh Lu Su. Dari kejauhan, Lu Su sudah bisa mendeteksi bahwasannya ada musuh yang sedang datang untuk menghajarnya dan rombongan. Mungkin itu adalah tentara bayaran yang terus mengejarnya. Beberapa saat kemudian, di sini burung-burung berterbangan seakan-akan ada yang melindas rumah-rumah mereka. Kak, 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 Burung itu terbang melintasi rombongan dari Sun Zoyang dan Lu Su. Nampaknya mereka kabur karena ada seseorang yang mungkin menghajar mereka semua atau menghancurkan rumah-rumah mereka. Orang-orang pun nampak panik dan mengetahui bahwasanya musuh akan segera datang.
Di balik pepohonan dan semak-semak, terlihat di sana orang-orang yang bergegas, wus, 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 dengan kekuatan dan kecepatan yang begitu penuh. Tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa mereka dikejar oleh musuh. Lantas Sun Zhuoyang pun berkata dan mengatakan itu kepada Lu Su. Hei, dengarkan suaranya, mereka mengejar lagi. Apa yang kita lakukan sekarang? Ucap Sun Zhuoyang kepada Lu Su memberitahu hal tersebut. Di sini nampak Lu Su pun tenang-tenang karena musuh mungkin bisa diatasi oleh Lu Su dan juga Xiaoyu yang memiliki 3 master level 1. Ditambah Lu Su akan naik peringkat jika ia harus menghajar sang master level 1. Dan ia akan bertambah kuat. Di tempat lain di sini musuh-musuh ternyata sudah tiba. Mereka pun ingin mengendalikan rombongan dari Sun Zhuoyang dan memporak-porandakan mereka semua. Mereka pun nampaknya pakai topeng besi yang kelihatannya ditonjok tidak akan bonyok. Oke, Mimin akan lanjut. Lantas musuh pun berkata sambil memakai topeng, seharusnya di dekat sini, jadi aku tidak bisa melewatkannya lagi kali ini. Ucapnya bersemangat ingin menghajar rombongan dari Sun Zhuoyang karena sebelumnya sang master pedang juga dihajar oleh Sun Zhuoyang dan rombongannya. 4 master level 1 dan yang lainnya, yakni master peringkat kedua. Songbo pun nampak takut melihat hal tersebut. Ia pun lantas mengatakan, kemarin saya mendengar Guru Sun mengatakan bahwa beberapa pembunuh memakai topeng pelindung besi dan saya selalu merasa familiar dengannya, ucap dari Songbo. Hei Pak Wen, tentara bayaran, ucapnya kepada Lu Su dan semua orang bahwa mereka adalah tentara bayaran lagi yang akan menghajar dan memporak-porandakan Lu Su beserta rombongannya yang menuju ke kota kerajaan. Lu Su pun lantas berkata dan bertanya kepada Sun Zhuoyang, apakah orang-orang ini terkenal? Ucapnya kepada Songbo. Berapa biaya untuk meminta mereka sekali jalan? Ucapnya. Kelihatannya di sini Lu Su ingin meminta pembunuh bayaran untuk dijadikan anak buahnya. Tapi bukan, ini Songbo pun mengatakan sesuatu kepada Lu Su. Oh, paling sedikit, mungkin itu 7 juta, ucapnya. Master peringkat pertama mereka sangat kuat, ucap dari Songbo kepada Lu Su memberitahukan informasi tersebut. Bahwa harga tersebut adalah harga yang pas untuk menerima upah dari sang pembunuh bayaran. Lantas di sini Lu Su pun berangkat menuju Sun Zhuoyang. Hei Zhuoyang, maka kesepakatan kita adalah kerugianku. Sekarang biarkan aku menghitung denganmu lagi, ucapnya. Ia pun ingin mengatakan bahwasanya jika Lu Su harus mengajar semua orang musuhnya, ia pun harus mendapatkan bayaran dari Sun Zhuoyang sebesar harga yang dikeluarkan oleh orang untuk menyewa pembunuh bayaran tersebut. Hei Zhuoyang, jika saya membunuh mereka semua, bagaimana kalau Anda memberi saya 7 juta koin emas? Oh, bukan koin, ucapnya kepada Sun Zhuoyang menawarkan kesepakatan tersebut. Jika Lu Su mampu menghajar mereka semua, Lu Su pun harus meminta pada Zhuoyang memberikannya uang sebesar 7 juta. Lantas Lu Su pun mengatakan lagi, Anda tidak bisa gila kan? Ingin uang atau nyawa? Itu kota kerajaan kita, lawan yang bahkan tidak bisa ditangani oleh para jenius, ucapnya. Di sini nampaknya Lu Su dan Xiaoyu dimarahi oleh orang-orang. Dan orang-orang tidak mengetahui kekuatan yang sesungguhnya meski Lu Su telah membuktikannya sebelumnya dengan pedang yang sangat kuat. Apakah sudah waktunya bagi leluhur untuk peduli dengan uang sekarang? Ucapnya berteriak-teriak. Sun Zhuoyang dengan bijaksana ia memikirkan hal yang baik, bahwasanya Lu Su mungkin sangat kuat ketimbang mereka semua. Tak lama kemudian Zhuoyang pun mengiyakan perkataan Lu Su dan bersedia untuk membayar upah dari pekerjaannya. Di sini Lu Su pun berkata lagi, oh kamu benar karena musuh sangat kuat, saya harus menambahkan kondisi lain. Ketika saya sampai di Wang Cheng, kalian harus membantu saya mengambil tangan saya. Semua uang diubah menjadi barang yang ditunjuk, ucap Lu Su menginginkan baju besi untuk tentara Wu Wei dan juga anggota surgawi yang lain yang ada di bumi. Yang jika ditaksir
Mungkin jika dalam pertempuran mereka tidak akan mengalami luka yang serius ketika mereka memakai baju besi yang ajaib. Tapi itu disembunyikan oleh Lu Su. Lantas ia pun berkata kepada Zoyang untuk memberikan itu dan membantunya mendapatkan barang, ucap Lu Su. Tak lama kemudian, Zoyang pun mengiyakan perkataan Lu Su. Hei, kargo apa? Ucapnya. Lu Su pun menjawab dengan sangat tenang, ketika saatnya tiba saya berjanji bahwa itu adalah apa yang dapat Anda beli dan saya tidak akan mengingkari dan menginginkan bintang-bintang di langit, ucap Lu Su dengan sangat metafor kepada Sun Zoyang bahwa dia menginginkan barang bukan bintang yang ada di langit. Jadi Zoyang pun kelihatannya bisa membantu Lu Su untuk mendapatkan hal tersebut. Di sini Mo Xiaoya pun terus menjawab perkataan dari Lu Su. Bahkan jika Anda menginginkan bintang di langit, kami tidak memilikinya, ucapnya kepada Lu Su. Di sini Lu Su pun tertawa dan berkata sangat lirih, itu saya memilikinya, ucap dari Lu Su. Mengejek Mo Xiaoya. Tak lama kemudian di sini kelihatannya Lu Su pun sudah bersiap untuk menghadapi semua orang. Ia pun berbisik kepada Xiaoyu. Wish, ucapnya. Tapi bukan, di sini Xiaoyu pun berkata kepada Lu Su. Jadi apa yang Anda ganti? Ucapnya. Lantas Lu Su pun menjawab, tentu saja mari kita beli lebih dari 100 ribu set senjata magis dan baju besi darinya dan kita akan memiliki satu set di masa depan. Tapi tidak bisa dikatakan secara langsung jika mereka memikirkan koleksi baju besi tentara Wei itu akan berakhir, ucapnya. Jika ia mengatakan sekarang, mungkin Lu Su akan dianggap bahwa asalnya dia adalah komandan tentara Wei. Setelah berbisik-bisik beberapa saat, lantas Sun Zoyang pun berkata kepada Lu Su menyetujui kesepakatan tersebut. Oke, saya setuju dengan permintaan Anda, tapi Anda bisa memikirkannya. Uang dan barang tidaklah penting, ucapnya. Kepada Lu Su mengiyakan hal tersebut. Lu Su pun bersemangat. Akhirnya Sun Zoyang pun mau membantu mereka dan memberikan uang kepada Lu Su beserta Xiaoyu. Beberapa saat kemudian Lu Su dan Xiaoyu pun bersiap untuk menghajar komplotan para bandit dan pembunuh bayaran yang nakal. Oke, kalau begitu jangan khawatir, saya masih harus menyelamatkan hidup saya untuk pergi ke Wang Cheng untuk meminta uang kepada Anda. Anda bisa tinggal di sini dengan sangat tenang, ucap Lu Su. Melambaikan tangannya kepada Sun Zoyang dan Mo Xiaoya. Lantas Lu Su pun bergegas untuk menuju ke arah lain, yakni tempat dari musuh-musuh yang bersembunyi di balik hutan-hutan. Lu Su pun bergegas bersama dengan Xiaoyu, tapi nampaknya di sini Song Bo pun khawatir dengan keadaan Lu Su karena dia peringkat B. Meskipun peringkat B, Lu Su adalah yang sangat kuat. Tapi tak mau tinggal diam, Song Bo pun ingin mengikuti Lu Su dan ingin bertarung meskipun ia adalah seorang pengusaha. Tak lama kemudian, Song Bo pun mengatakan kepada Lu Su, hei selamat Lu, dan seterusnya, ucap Song Bo. Ia pun mengikuti Lu Su. Di sini juga tampak Sun Zoyang dan rombongannya yang harus memulihkan kekuatannya selama 3 hari. Habis berkelahi bersama musuh dan pembunuh bayaran sebelumnya si Master Pedang. Tak lama kemudian Song Bo pun melambaikan tangannya kepada Lu Su dan ingin ikut bertarung. Hei Lu Su, haruskah aku tetap pergi bersamamu meskipun saya seorang pengusaha? Hao Sui masih peringkat 2 loh, ucapnya kepada Lu Su yang sangat kaget. Lu Su yang mengetahui hal itu lantas ia pun berkata dan mengejek Song Bo. Tidak, jika Anda benar-benar ingin datang, Anda harus membayar ekstra, ucap Lu Su kepada Song Bo. Jika dia ikut bertarung, maka dia harus membayar uang yang lebih kepada Lu Su. Itu ucap Lu Su dari kejauhan. Nampak Song Bo pun marah kepada Lu Su dan orang lain pun juga bingung tingkah laku Lu Su. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin membantu, kenapa aku harus membayarnya?
Apakah Anda mempermalukan saya? Pasti mempermalukanmu. Atau itu untuk mempermalukanku, ucapnya sambil menangis. Orang-orang pun nampak bingung juga dengan tingkah laku Lusu. Dibantu tidak mau, malah disuruh untuk membayar. Dasar mata duitan. Lantas kemudian emosi negatif muncul dari Songbo plus 666. Tak lama kemudian, beberapa saat, Sumujun pun datang mengagetkan orang-orang. Ia pun berbisik. Tidak, ia pun berkata kepada semua orang. Mereka menginginkan saya. Mereka menginginkan saya pada sebuah Mereka mengingatkan saya pada sebuah pepatah, ucap dari Sumujun kepada semua orang yang terlihat di sana. Menatap Sumujun. Hei, hei, saya, ucapnya. Nampak orang-orang pun kaget melihat Sumujun yang bertingkah aneh. Ia pun keluar dan menganggap Lusu adalah orang yang sangat tua. Ia pun dibantu tidak mau, tapi musuh-musuhnya tiba-tiba lenyap seperti yang dilakukan oleh Xiaoyu dengan roh Anthony dengan pasirnya yang menghantam musuh-musuh. Dengan seketika mereka pun ditarik ke dasar tanah dan meninggoy semua. Itu ada di video Mimin yang sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, bisa langsung nonton ke sana. Lantas Sumujun pun berkata lagi, meskipun ribuan orang pergi ke saya untuk meminta bantuan, tapi di sini tidak ada orang yang seperti Lusu. Bahkan dia tidak mau dibantu, apalagi direpotkan, apalagi diberi cinta, tidak mau, semuanya tidak mau, kecuali uang, uang dan uang. Di sini Sumujun pun menatap Lusu. Saat Lusu hendak pergi bersama Xiaoyu menghajar musuh-musuhnya. Tak lama kemudian Sumujun pun bersiap untuk pergi. Ia pun merilis kekuatannya. Energi spiritual berwarna ungu menyelimuti tubuhnya yang nampak rupawan. Orang-orang pun kaget melihat Sumujun pun bergegas untuk mengikuti Lusu. Apakah Sumujun adalah sekuat itu? Ucapnya. Orang-orang pun bingung dengan kekuatan yang dikendalikan oleh Sumujun. Mengapa dia pergi? Apakah dia ingin membantu? Ucap dari Mo Xiaoya kepada yang lain. Lantas temannya pun berkata, tidak, saya tidak tahu. Dengan kata lain, apakah dia benar-benar memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi? Saya pikir dia adalah seorang gadis budak yang elegan, ucapnya kepada yang lain. Lantas temannya yang satu berkata, mungkinkah dia adalah seorang mata-mata? Ucapnya lagi. Ada yang menganggap bahwasanya Sumujun sangat kuat, ada yang menganggap lagi bahwa Sumujun adalah seorang mata-mata. Lantas di sini Sun Zoyang pun mengerutkan keningnya. Apakah mungkin mereka juga mata-mata? Ucapnya. Lantas orang-orang bingung dan tak mengeluarkan sepatah kata pun untuk diucapkan. Di sini nampak orang-orang pun segera bergegas. Bus, 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 bus. Ada yang memanggil dan ini akan menjadi pertempuran yang sangat seru jika Lusu bisa bertempur melawan mereka semua, yakni si pembunuh bayaran. Tapi di sini kita diperlihatkan lagi oleh Sumujun kepada Sumujun, maksud Mimin. Tak lama kemudian Sumujun pun mengeluarkan cermin ajaibnya dan segera menelepon Wen Zaifu, sang master surgawi atau kaisar surga. Oke, Tuan Wen, Emujun seharusnya tidak meragukan kata-katamu sebelumnya, ucap dari Sumujun kepada Wen Zaifu. Sebelumnya Wen Zaifu telah mengatakan bahwasanya Lusu adalah orang yang luar biasa, tapi Sumujun pun tidak menghiraukan itu. Lantas ia mengetahui sendiri. Lantas ia pun berkata kepada Wen Zaifu, pasangan anak-anak laki-laki dan anak perempuan itu benar-benar luar biasa, ucapnya kepada Wen Zaifu. Ia pun bergegas dan pergi. Wus, 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 wus. Di sini Wen Zaifu pun tenang-tenang dan menjawab perkataan dari Sumujun. Hahaha, aku hanya akan mengatakannya. Tahunya oke kan? Ucapnya.
Ia pun mengatakan itu kepada Sumujun bahwasanya ia pun harus melihatnya sendiri jika Lusu adalah orang yang kuat. Tak lama kemudian di sini Sumuju pun berkata kepada Wen Zaifu, benar tidak digeli. Pak, ini surat rahasia dari si Zhao, ucap dari seseorang di sana. Nampaknya di sini ada yang datang kepada Wen Zaifu dan Wen Zaifu pun segera duduk dan melihat siapa yang datang kepadanya. Terlihat di sana budak dari Wen Zaifu yang memberikan surat itu kepadanya. Tak lama kemudian surat itu pun diambil oleh Wen Zaifu dan ia pun ingin membaca surat tersebut. Di sini surat tersebut telah dibuka oleh Wen Zaifu dan ia baca, "Uji, terowongan luar angkasa, perkemahan bos bulu hitam," ucapnya. Nampak di sini adalah surat yang penting dari seseorang yang penting juga. Lantas ia pun berpikir, Duangmu Huanzi, yakni kaisar surga yang lain. Oke, lantas cerita anime pun akan berlanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya dan ini berakhir.